Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sersan serius santai ya. Selamat malam. Malam. Dua wanita yang sangat cantik ya. Hari ini udah main-main ke Iyana Kreatif ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol lagi ya. Yang pastinya Iyana Kreatif udah kehadiran teman-teman dari Rumah Bekesah. Bener ya? Bener. Salah satu apa sih ya, Rumah Bekesah itu Instagram kah atau apa sih sebenarnya kalau boleh tahu nih? Apa tuh, Mbak? Rumah Bekesah itu bisa dikatakan organisasi sih, karena kita memang sudah punya yayasan resmi. NGO lah, NGO. Ya, Oke. NGO. Jadi salah satu organisasi di Kota Samarinda ya, yang fokusnya adalah tentang Empowering. Woman empowering. Jadi perempuan. tentang keperempuanan lah ya. Perempuanan. Lebih fokusnya kepada itu dan kita akan kenalan dulu ya sama siapa Ya, aja. Yunisa, panggil aja Yun. Udah apa lagi nih? Kesibukannya apa sih? Oh, sibukannya skripsian semester ya? akhir. Ya, itu aja. Saya panggil apa ini, Kak? Yun aja. Oh, Yun aja ya. Ya, Yun, gak Oke, usah pakai aja. biar akrab ya. Iya. Baik. Sama Saya biasanya dikenalnya Puput. Mbak Puput. Ya, udah ada Mbak Puput. Kesibukannya apa Mbak Puput? Ini ngelola kafe sendiri sama ngajar sih. Oke, siap ya. Karena hal yang perlu diketahui bahwa teman-teman Iyana Kreatif khususnya konten kami ini yang podcast itu didukung langsung oleh salah satu kafe terbaik ya di Samarinda. Namanya adalah Aksara Coffee ya. Nanti jangan lupa untuk follow ya di Instagramnya, dan mungkin yang mau main-main ke Aksara pasti terbuka banget ya karena tempatnya asik ya. Sudah ada 2 rekaman podcast kita kemarin, udah lihatlah ya sudut-sudut dari Aksara itu baru sebagian ya. Ini belum di lantai 2, lantai 3. Banyak sekali ruangnya. Oke, bercerita tentang organisasi Rumah Bekesah ya. Kalau boleh tahu berdiri dari tahun 2018 November. 2018. Oke. Tadi saya nanya kenapa akun Instagram apa segala macam, karena jujur secara pribadi taunya adalah melalui explore kan, sering explore ngeliat ini apa sih tentang Rumah Bekesah, dan saya ngeliat ada tagline-nya dia, cerita apa? Yang tagline-nya yang di atas itu, cerita adalah cerita yang patut untuk didengarkan ya, pokoknya kurang lebih seperti itulah ya. Dan Rumah Bekesah adalah salah satu tempat ya untuk menerima segala cerita dari siapapun. Yes, ya benar ya. Tapi kalau sebenarnya keseriusannya sendiri itu tentang apa sih? Kalau boleh tahu tentang Rumah Bekesah, Mbak Yun atau Mbak Puput, silahkan. Oh, jadi awalnya itu memang adalah buat wadah untuk bercerita itu tadi yang ada di bio Instagram. Nah, jadi awalnya itu simple karena nggak semua orang itu bisa jadi pendengar yang baik, ya kan? Nah, itu jadi hadirlah nih Rumah Bekesah dengan program namanya Kamar Bekesah. Kenapa ibaratkan kamar? Karena kamar itu safe place buat kita kan. Bagi wanita ya. Yes, kayak private gitu. Jadi memang program Kamar Bekesah sendiri itu dibuat private gitu. Memang kayak menghadirkan teman-teman siapa aja yang mau bercerita, tapi terbatas kayak 20 orang aja gitu. Karena itu tadi kita lebih ke privacy, Mbak ya. Iya, supaya lebih intim juga. Benar. Artinya apakah teman-teman dari Rumah Bekesah ini membuka ruang untuk sama-sama bercerita di Kamar Bekesah tadi, ataukah sistemnya adalah curhat via DM Instagram atau bagaimana sih kalau boleh tahu? Enggak. Kalau Kamar Bekesah tatap muka secara langsung. Tatap muka. Ya, jadi kita adakan di sebuah tempat, misalnya kayak di kafe gitu atau di tempat di sebuah ruangan. Nanti di situ kita tatap muka, tapi pesertanya kita batasin. Misalnya maksimal 20 orang tadi. Maksimal 20 orang, dan 20 orang itu apakah umum, bebas siapa saja boleh ikut, atau hanya teman-teman dari Rumah Bekesah? Enggak, siapa aja boleh ikut, perempuan siapa aja yang boleh ikut. Biasanya kita bukanya di Instagram gitu, jadi mereka submit ya Mbak ya. Iya, daftar online lewat phone. Jadi tapi siapa cepat dia dapat, karena memang nggak banyak. Oh gitu, saya jadi bermotivasi. Saya pengen ikut, nggak boleh ya? Untuk Soalnya saat ini untuk dulu. perempuan dulu ya. Saya bisa disetting kok sebagai perempuan. Ya, jadi
Sorry, dalam salah satu kegiatan tersebut ya, kamar bekesah tadi, apakah hanya sebagai pembatas untuk bercerita, ataukah teman-teman dari rumah bekesah juga nanti akan memberikan tanggapan, atau mungkin seperti apa sih kalau Sistem kamar kegiatannya bekesahnya. tuh? Jadi kalau di dalam kamar bekesah ini kan salah satu dari kegiatannya rumah bekesah. Oke. Jadi kita ngomongin kamar bekesah dulu. Nah, di dalam kamar bekesah ini nanti kita mendatangkan tamu cerita. Ya. Satu atau dua orang ya biasanya. Jadi mereka itu yang memantik sebuah cerita yang sesuai, yang relevan dengan tema yang kita angkat. Jadi itu kan kegiatan reguler bulanan, Ya. di mana ada tema-tema tertentu yang diangkat. Contohnya kayak mental health atau Quarter misalnya life kayak crisis. iya life crisis gitu ya. Terus misalnya apa sih, parasit ya, perempuan parasit yang Iya. untuk perempuan-perempuan yang mungkin sudah berusia dikatakan sudah berusia menikah tapi mungkin masih sibuk di karir. Jadi tema-temanya tertentu, nanti si tamu cerita dia punya kisah hidup yang relevan dengan tema yang ada. Dan untuk klasifikasi pembicara sendiri ditentukan oleh teman-teman dari rumah bekesah atau umum sih, ketika misalnya katakanlah membuka sebuah tema teman-temannya kan, kemudian ada yang saya pengen cerita deh, hanyakah sebatas itu, apakah teman-teman ada pendalaman lagi kepada narasumber atau bagaimana? Biasanya sih kita udah tahu kita yang menentukan tamu ceritanya, tapi pernah ada yang DM ya, Iya. kayak saya bersedia nih untuk bercerita tentang saya, tentang ini. Oh, temanya bisa kita angkat nih. Iya. Jadi kita buatkan dia. Akhirnya kita panggil dia sebagai tamu cerita. Itu sebetulnya bebas sih, cuma memang di awal-awal kita ngandelin memang teman ke teman sih. Jadi kita tahu nih ceritanya kira-kira mau nggak untuk diangkat jadi Betul. tamu cerita, lebih gitu sih. Artinya ketika teman-teman sudah membangun sebuah tema gitu kan, dan punya temen yang secara ceritanya menarik sih, diundang lah untuk diajak gitu ya. Ada cerita unik nggak sih pernah sampaikan waktu pelaksanaan salah satu kegiatan Semuanya ini? unik. Semuanya unik ya. Bukan unik sih, Mas, lebih ke enggak terduga aja. Dan ternyata kalau misalnya pernah ikut, kayak maksudnya cerita-ceritanya nih apa ya, kayak ya sebetulnya bukan cerita yang sering didengar gitu loh. Jadi kalau dibilang unik, kalau menurutku tuh Hampir enggak, semua ya. Ya, kalau unik hampir semua unik. Terus tuh gimana Mbak Nggak ya? terduga ya? Nggak terduga sih. Kita iya kayak nggak sih? wah, bisa dikatakan kayak kalau aku di posisi dia bisa nggak ya menghadapi itu gitu. Itu sih. Karena memang ya itu Hal-hal tadi yang kita nggak tahu ya. udah dinotis Mbak Puput, kita ngangkat tentang mental health. Baru kayak tentang quarter life crisis. Itu kan hal-hal yang sebetulnya sensitif nggak sih untuk diceritain. Ya itu tadi kita balik lagi ke awal mulanya rumah bekesah itu dibentuk. Jadi wadah untuk bercerita, dan kita yang datang menjadi pendengar tanpa judgement gitu kan. Tanpa Mbak? judgement, tanpa penilaian Yes, gitu. itu sih sebetulnya. Artinya katakanlah saya tidak tahu tema-tema dari rumah bekesah selama ini, katakanlah ada salah satu tema mungkin yang sensitif gitu kan, tapi akan selesai hanya di sampai rumah bekesah kan, tidak akan menjadi sesuatu hal yang akan dibahas dan dikaji ulang Yes. ya. Enggak. Cuma sampai di situ saja. Sampai di situ aja. Wah, menarik sekali ya. Ya, itu sih tadi. Karena bener tadi itu kan tentang kepercayaan. Nah, Betul. itu tadi. Jadi di rumah bekesah kita juga mengedukasi teman-teman untuk jadi pendengar yang baik. Itu tadi balik ke tagline, baca ya tagline-nya nggak apa-apa ya. Itu tidak ada cerita yang besar dan kecil, cerita adalah cerita dan setiap cerita berhak untuk didengarkan. Gitu. Baiklah ya. Oke, selain dari kamar bekesah, kegiatannya apa lagi sih yang sering dilaksanakan di teman-teman dari rumah bekesah? Jadi ini sih memang yang bulanan kamar bekesah ya. Kalau untuk sekarang karena COVID ini, jadi lebih ke Instagram, mainnya di sosial media. Jadi kami itu ada namanya Kesah di hari Rabu dan hari Jumat. Jadi itu tuh ini aja sih, teman-teman berbagi cerita di Instagram. Jadi kita sebagai wadah lah orang bercerita.
Jadi hadir di setiap hari Rabu dan Jumat di Instagram gitu. Hari Rabu dan Jumat ya. Oke. Soalnya saya jujur karena pertama kali ngeliat dari Instagram cuma nge-scroll gitu kan, ternyata ada beberapa cerita yang menarik dan diupload ya. Ya. Ya, benar ya. Dan itu berdasarkan persetujuan dari si pencerita. Yes. Ya, mereka kirim sendiri. Oh, kirim Ada yang sendiri. kirim sendiri, ada yang memang kita punya ini Mbak ya, volunteer. Ada 4 orang volunteer, ada Prames, Ulfa, Salma sama Mbak Olin. Nah, itu kebetulan jadi volunteer di Rumah Bekesa gitu. Itu untuk untuk tadi buat cerita itu, mengumpulkan cerita-cerita itu gitu. Baiklah ya. Nah, terus kalau untuk kasus-kasusnya sendiri, memang ruang lingkupnya hanya Samarinda kah? Ataukah nanti kedepannya nanti akan seluruh Indonesia atau gimana sih? Amin. Ataukah Rumah Bekesa ini sebenarnya cabang kah atau gimana sih? Saya boleh tahu nggak ya? Kalau cabang kayaknya enggak. Kita kayak Enggak, pertama di Samarinda Iya. Mbak ya. Pertama di Samarinda dan di Indonesia mungkin ya? Nggak tahu. Iya, belum tahu sih. Tapi masih mungkin kita nggak tahu wadah yang mereka punya itu seperti apa gitu, kita nggak tahu. Kan beda-beda nih. Oke. Mungkin mereka punya fokus misalnya di kekerasan seksual. Kalau kita memang fokusnya hanya ke mendengarkan cerita dulu. Oh, berarti tidak akan, apakah jatuhnya nanti Rumah Bekesa ini lebih kepada feminisme? Bisa sebenarnya kalau feminisme lain lagi sih ceritanya. Kalau beda ya menurut kalian ya. Memang fokusnya untuk sekarang ke perempuan dulu. Ke perempuan dulu. Karena kebetulan memang isu-isu yang diangkat ada yang dekat dengan perempuan. Gitu sih. Tapi memang si Rumah Bekesa ini kalau tujuan jangka panjangnya, ya amin, semoga amin ya. Itu kita mau ada kantor resmi di mana kita menyediakan tenaga profesional ya, kayak psikiater atau psikolog. Rumah aman sih. Rumah aman gitu. Jadi memang mendengarkan cerita sekaligus oleh orang yang capable dalam mendengarkan cerita. Jadi siapa tahu dia bisa sekalian healing kayak gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini belum ada. Belum sih. Jadi sebagai tempat cerita saja ya, dan didiskusikan nggak sih hal-hal seperti itu, misalnya apa yang dia ceritakan kemudian didiskusikan di kamar itu apa gimana sih? Saya penasaran banget sih. Saya ikutlah sekali. Oh, nggak boleh ya? belum. Mungkin ada buka ya kadang buat umum ya, laki-laki perempuan pernah satu sesi. Oh ya, itu sesi sama teman-teman tuli. Mungkin itu lebih ke, jadi teknis kamar Bekesa itu kita ada 3 sesi, ya kan Mbak. Sesi pertama itu untuk tamu cerita tentang kayak ceritanya dia yang sesuai tema. Baru nanti ada di sesi pertama itu ada pertanyaan. Nah, itu siapapun boleh nanya ke orang tersebut nih, gimana dia misalnya menghadapi hal tersebut, gitu, fight sama hal tersebut. Baru yang sesi kedua adalah ini lingkaran kecil. Oh, yang pertama itu sesi pertama lingkaran besar, sesi kedua lingkaran kecil. Jadi kita kayak ya peserta yang datang dibuat kelompok-kelompok kecil. Nah, itu ada kita dari Rumah Bekesa nyiapkan beberapa pertanyaan yang memang relevan sama tema. Jadi saling jawab gitu. Jadi misalnya kita lemparkan pertanyaan, mereka yang jawab di forum itu. Cuma forum itu aja yang tahu nih cerita masing-masing dari pribadi itu ya. Yang terakhir sesi ketiga itu penutup. Jadi kayak ringkasan dari semuanya untuk disimpulkan dan penutup gitu sih tentang permasalahan itu. Jadi bisa dikatakan misalnya bagaimana sih menghadapi masalah itu, terus kita sebagai perempuan itu harus bersikap bagaimana. Solusi bisa dikatakan solusinya rangkuman dari ya satu rangkaian kamar Bekesa. Terinspirasi dari mana sih tentang Rumah Bekesa ini? Nah, kalau Fatimah itu yang salah satu founder, pendiri. Fatimah ini kebetulan dia itu dia besar di Jerman kayaknya ya. Dia juga kuliah di sana. Jadi dia sangat pas waktu dia datang ke Indonesia, terutama ke Samarinda, dia kaget melihat kayaknya perempuan lebih, maksudnya budaya patriarki itu sangat terasa kan di sini gitu. Akhirnya ngajak saya, Mbak Lola dan Yun gitu. Untuk saya sendiri kan memang juga pernah concern ke masalah perempuan. Kemudian Mbak Lola juga sama Yun kayak kebetulan aja aku diajak. enggak. Jadi memang
Mbak Fatimah yang ngumpulin kita Iya, ya. Mbak Jadi Mbak Fatimah Fatimah yang yang ngumpulin kita, manggilin kita satu-satu. Akhirnya kita kayak oh kita ternyata punya satu misi yang sama ya gitu. Tapi ditekankan lagi Rumah Bekesa ini bukan untuk melawan laki-laki sebenarnya. Enggak. Kita juga nggak melawan sistem sih ya. Enggak. Kita tidak melawan siapa-siapa, jadi nggak ada tindak perlawanan di situ. Bukan gerakan seperti itu. Cuman lebih kepada menyediakan wadah aman nih perempuan-perempuan yang selama ini susah mengungkapkan, akhirnya datang. Dan itu tadi meningkatkan ini sih ruang. Jadi kan kita kan membentuk lingkungan positif. Yes, benar. Dimana sebenarnya beberapa orang malah justru apaan sih saling bercerita tuh lebay kali. Iya. Banyak yang kayak gitu tuh. Ya khususnya meremehkan laki-laki sih. itu. Iya benar. Iya sih. Gitu sih. Oke. Rumah Bekesa ya. Menarik ya sebenarnya. Saya dengarnya juga dan juga dari teman-teman sih, ada Rumah Bekesa nih gitu kan. Kemudian ingin mendalami seperti apa sih sebenarnya Rumah Bekesa itu, dan akhirnya penasaran, dan alhamdulillahnya ya hari ini berkesempatan untuk ngobrol sendiri sama para foundernya ya, mbak-mbak cantik di hari ini ya. Yang pengen banget saya tanyain itu adalah, ada nggak sih ruang buat, tadi kan disampaikan selama ini memberikan ruang berkisah dengan tema yang ditentukan. Ada nggak sih pernah pengalaman tiba-tiba dia punya kasus yang sangat berat untuk dia hadapi, dia tahu Rumah Bekesa dan dia akhirnya menghubungi Rumah Bekesa, saya pengen banget deh ngobrol di Rumah Bekesa. Pernah nggak sih? Mungkin bukan perseorangan tapi kelompok ya, saya Kamisan. Iya benar. Ya kan, jadi kayak dari Kamisan itu menghubungin kita ya. Untuk ini sih, tapi karena COVID jadi dipospon sampai sekarang. Jadi kemarin Kamisan ini sih wadah untuk ibu-ibu yang mereka dampingin, ibu-ibu yang anaknya menjadi korban tambang. Oke. Nah itu, jadi Kamisan sih so far yang ngajakin kita untuk kolaborasi bersama. Jadi menjadikan tempat nih wadah gitu sih. Tapi memang kalau dari yang saya tangkap dari pembicaraan obrolan kita dari tadi ya, bahwa saat ini memang fokusnya, memang visi dan tujuannya nanti adalah ke arah yang lebih besar, adalah sebagai tempat aman bagi para wanita, walaupun saat ini belum untuk sana ya, karena fokusnya adalah wadah bercerita yang paling aman ya, tapi bukan sebagai bentuk perlindungan ya, sejauh ini seperti itu ya. Dan bagaimana kira-kira menanggapi kasus seperti itu? Seperti yang barusan saja kita ceritakan mengenai Kamisan dan tentang ibu-ibu yang mungkin anaknya sebagai korban tambang. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Rumah Bekesa untuk menghadapi kasus tersebut sih? Kalau dari sisi Rumah Bekesa mungkin kita akan apa sih yang dirasakan oleh ibu-ibu itu gitu ceritanya. Saya pribadi kan sebenarnya nggak tahu ya, sudah pasti sedih sih ya. Cuman apa yang ingin pasti ada hal yang ingin mereka suarakan. Yang paling pertama mungkin adalah keadilan ya, itu yang paling utama ya. Dan kira-kira apakah Rumah Bekesa pasti akan bisa memfasilitasi itu? Waktu itu kita sudah ada ya sebenarnya ya, cuman karena COVID jadi ditunda ya. Ya itu tadi kembali kita nggak ke gerakan, nggak ke gerakannya. Kita lebih ke berbagi ceritanya, dan ya memang apa yang dirasakan, maksudnya itu berbagi, gimana ya jelasinnya supaya tidak edukasi untuk kita saling empowering gitu. Jadi kayak cerita itu nggak ada kayak tagline-nya, nggak ada cerita kecil, nggak ada cerita besar. Jadi nggak lantas saya misalnya sudah stres banget nih gara-gara skripsian, contohnya kayak gitu. Itu bukan sebuah cerita. Bukan menyinggung Mbak Yun ya. Itu contoh ya. Cuma contoh. Kayak itu bukan cerita kecil gitu. Jadi setiap masalah yang dihadapi oleh orang-orang, nggak hanya perempuan, laki-laki juga, sebenarnya itu layak untuk didengar. Betul. Saya sangat sepakat sih, karena memang saya pernah baca di beberapa kasus, ternyata ketika orang terlalu memendam sebuah masalah tanpa dia ceritakan dan berusaha untuk menyelesaikan sendiri dan gagal, kebanyakan orang akan lebih memilih bunuh diri atau melakukan tindakan yang akhirnya menyimpang gitu, dan dirinya sendiri. Betul. Ya, dan itu lagi sih nambahin, jadi pendengar itu juga Gak mudah, bener. Serius. Jadi belajar. Ya, aku founder tapi aku juga banyak belajar di Rumah Bekesa gitu. Karena ya teman-teman sendiri sih ngerasain kayak, aku mau cerita nih. Oke, ternyata udah berpikir positif, maksudnya untuk tidak menghakimi segala macam. Tapi ada kayak
misalnya tentang skripsi tadi, kamu sih nggak cepet banget, nggak mepetin ini dosenmu. Iya. Nah, aku cuma mau cerita, bukan cuma mau Komentarin. Jangan aku udah capek, jangan tambahin capek lagi. Terus kayak oke. Nah, itu sih lebih banyak belajar. Dan tadi di notice juga di awal-awal itu yang nggak nyangka kalau ada cerita tersebut, kita tuh kalau aku sendiri jadinya lebih kayak sensitif sama teman-temanku. Jadi kayak ada yang diam atau ada yang hilang, itu kayak kenapa kamu? Iya, coba sini cerita. Merubah sikap ya. Itu sih banyak sih, maksudnya testimoni sih Mbak yang seneng banget kalau udah dengerin testimoni teman-teman peserta yang hadir di Kamar Bekesah maupun tamu cerita tuh kayak makasih banget udah jadi wadah buat bercerita. Padahal kayak kita cuma menyediakan wadah nih dan dia cerita ya. Ada juga yang datang cuma nggak mau cerita tapi dia mau jadi pendengar aja, dia tuh udah seneng gitu loh, ternyata aku nggak sendirian gitu kan Mbak ya. Gitu. Akhirnya ada pengalaman yang sebenarnya selama ini dia pendam, ternyata ketika mendengar orang lain bercerita dan dia ternyata bukan cuma aku gitu. Akhirnya ada kepuasan sendiri walaupun tidak diungkapkan. Baiklah. Banyak banget sih sebenarnya yang pengen kita tanyain, tapi kan keterbatasan waktu juga. Terakhir pertanyaan. Kira-kira dari mbak-mbak cantik ini harapan terbesarnya untuk wanita, untuk perempuan di Samarinda, khususnya mimpi Rumah Bekesah itu apa sih? Jangan rebutan atau saya aja. Jangan ya. Kalau dari saya mungkin kita sesama perempuan enggak juga sih, laki-laki juga. Ya. Jangan saling menghakimi lah. Jadi setiap orang itu punya masalahnya masing-masing, di mana mereka punya standar kekuatan untuk menghadapi masalah itu juga berbeda-beda. Jadi bukan lantas masalah itu bisa saya selesaikan dengan mudah sementara di kamu susah, itu juga nggak boleh kayak gitu. Jadi hargai sekeliling kita, mendengarkan cerita orang-orang terdekat kita juga gitu. Karena dengan mendengarkan itu kita bisa ngasih energi positif kan gitu. Jadi kayak dengan mendengarkan aja kita udah merasa didukung gitu loh. Iya. Cukup dengan seperti itu ya. Sama doain ke depannya punya tempat sendiri Mbak ya, itu tadi buat jadi rumah tempat aman. Sama kita mau bikin hajatan cuma karena COVID ini jadi kayak terkendala, jadi kedepannya mudahan aja hajatan tersebut terlaksanakan. Amin Itu sih. Baik, oke, itu aja untuk kegiatan dan obrolan kita di hari ini ya. Jangan lupa untuk subscribe ya, like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mungkin tertarik ya dengan Rumah Bekesah dan pengen lebih tahu dan lebih kenal, boleh langsung hubungin Instagramnya Rumah Bekesah ya. Walaupun dimanapun ya, insya Allah Rumah Bekesah siap untuk menampung semua cerita ya. Rumah Bekesah ada di sini. Pokoknya ada semua lah pokoknya di sini ya. Baik, itu aja untuk hari ini. Terima kasih, selamat malam dan terima kasih Rumah Bekesah. Dadah.